Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dan Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas bersama atau menilik bersama tentang aplikasi baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baru-baru ini, yang mana aplikasi Rumah Pendidikan ini adalah sebuah aplikasi pendidikan yang berbasis Android, jadi hanya bisa diakses melalui HP Bapak Ibu guru dan teman-teman, yang mana aplikasi ini menjadikan satu aplikasi-aplikasi yang sudah ada layanan sistem pendidikan dalam satu genggaman, sehingga di dalam Rumah Pendidikan ini kita bisa mengakses beberapa layanan yang sudah ada dalam satu genggaman. Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana kita untuk memulainya agar aplikasi ini ada di dalam HP kita? Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka Play Store Bapak Ibu ya, apabila kita belum menginstal, karena di HP saya ini sudah ada layanan tersebut. Maka ini akan saya langsung membuka aplikasi Rumah Pendidikan yang sudah terinstal di HP saya. Cara menginstal aplikasi Rumah Pendidikan ini adalah sekali lagi dengan membuka Play Store, kemudian kita cari Rumah Pendidikan. Kalau sudah kita temukan, kemudian kita install dan selanjutnya kita buka. Baik, karena di HP saya sudah ada aplikasi Rumah Pendidikan, maka akan saya mulai dengan klik Rumah Pendidikan. Di dalam Rumah Pendidikan ini kita harus masuk dengan menggunakan akun Belajar ID yang kita punya. Dan sesudah melalui proses login, kemudian registrasi, maka kita bisa langsung membuka aplikasi Rumah Pendidikan ini, yang mana tampilan awalnya adalah jelajahi beragam layanan pendidikan dalam genggaman. Baik, di dalam aplikasi Rumah Pendidikan ini ada beberapa layanan di ruang pendidikan. Yang pertama adalah ada ruang GTK, kemudian yang kedua ada ruang murid, yang ketiga ada ruang sekolah, dan keempat ada ruang bahasa, yang kelima ada ruang pemerintah, ada ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Kemudian di bawah ini adalah layanan yang paling banyak diakses oleh pemirsa. Yang pertama adalah sumber belajar, pusat pembukuan, pengelolaan kinerja. Baik, kita mulai. Untuk layanan yang pertama adalah ruang GTK, kita klik. Nah, di sini ada beberapa layanan. Yang pertama ada layanan untuk diklat, kemudian ada sertifikat pendidik, ada pelatihan mandiri, ada komunitas. Ruang diklat ini kalau kita coba membukanya adalah, ada beberapa fitur. Karena ini saya tidak mempunyai ruang pelatihan, jadi tidak ada pelatihan yang muncul di sini. Mungkin ini layanan LMS ini apabila kita sedang mempunyai program atau menjadi peserta di dalam pelatihan guru penggerak atau pelatihan apa gitu, jadi ada, kita langsung klik sehingga muncul LMS pelatihan yang sedang kita ikuti. Kemudian untuk sertifikat pendidik ini adalah layanan untuk kita yang sedang menjalani PPG, dan di sini ada pelatihan mandiri, kita coba klik. Nah, pelatihan mandiri ini adalah sama dengan layanan yang ada di PMM kemarin. Jadi ada untuk Anda, kemudian topik yang bisa kita pelajari, kemudian ada aksi nyata. Jadi ini adalah mengambil dari layanan platform Merdeka Mengajar yang kemarin ada. Kita lanjutkan, coba untuk melihat layanan komunitas. Nah, layanan komunitas ini adalah beberapa layanan yang mengakomodasi tentang komunitas belajar yang kita punya. Di sini saya pernah membuat aplikasi komunitas belajar Besti, karena belum saya aktifkan, jadi belum mempunyai pengikut. Kemudian di sini ada komunitas yang saya ikuti, di antaranya ada
PBI, ada Koper, dan ada Besti. Kita coba klik salah satu. Nah, ini adalah komunitas belajar yang saya ikuti. Kemudian ada beberapa keterangan mengenai pengurus dan seterusnya. Kemudian kita akan kembali lagi ke berikutnya. Selain di ruang GTK ini ada juga pengelolaan kinerja. Jadi untuk kita mengakses pengelolaan kinerja ini tinggal kita klik saja. Di sini adalah langsung ke layanan pengelolaan kinerja. Jadi sama dengan laman Ekin. Jadi kita buka, kemudian bisa kita membuat pengelolaan kinerja melalui HP kita. Ini adalah, saya buka pengelolaan kinerja. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke tampilan awal. Selain pengelolaan kinerja, ada seleksi kepala sekolah, ada refleksi kompetensi, ada perangkat ajar, ada CPATP, kemudian ada ide praktik, bukti karya, metode video inspirasi, asesmen, kemudian ada kelas, dan masih banyak lagi layanan-layanan yang bisa kita akses di ruang GTK ini. Kita coba yang terakhir adalah pengelolaan satuan pendidikan. Kita coba ada apa di dalamnya. Pengelolaan satuan pendidikan, ada rapot pendidikan. Coba kita buka. Nah, regulasi asesmen rapot pendidikan. Kita kembali lagi. Oke, kita kembali ke halaman awal. Kalau ini adalah ruang guru dan tenaga pendidikan atau ruang GTK, kita ke ruang yang kedua, yaitu ruang murid. Ada beberapa layanan di ruang murid ini yang bisa diakses. Layanannya ada beberapa ya. Yang pertama ada sumber belajar, ada buku bacaan digital, akun pendidikan, bank soal, raport digital, riwayat pendidikan. Kita coba salah satu di antaranya adalah, saya penasaran dengan buku bacaan digital ini ada apa di dalamnya. Buku bacaan digital ini, sebelum kita membuka harus mengisi survei layanan dulu. Misalnya kita isi dulu fitur dari layanan ini, kita diminta untuk mengisinya dulu sebelum mengakses. Kita kirim. Nah, sesudah kita kirim ini, kita di sini bisa memilih beberapa buku. Ada buku digital, komik, audio, dan video. Ini kita kembali. Tadi ada ruang buku, kita coba kembali dulu saja. Dari ruang murid kemudian kita masuk ke ruang sekolah. Ada apa di dalamnya? Ini ada profil sekolah, ada rapot pendidikan, ada rencana kegiatan dan belanja sekolah, bantuan operasional, dan akun pendidikan. Saya tertarik dengan rapor pendidikan. Saya akan coba lihat. Rapot pendidikan ini adalah mengambil dari website kemarin tentang rapot pendidikan. Jadi tampilannya ini sama, Bapak Ibu dan teman-teman. Ini adalah merupakan hasil rapot pendidikan di sekolah kita. Ini saya mengambil dari salah satu sekolah, yang mana di sini tampil ringkasan kondisi satuan pendidikan pada tahun 2024. Di sini ada tampilan sama seperti kita mengakses layanan rapot pendidikan di laptop atau yang berbasis website. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Coba kita kembali lagi membuka layanan yang lain. Kita memilih salah satu lagi, ada profil sekolah. Nah, profil sekolah ini juga mengambil dari sekolah kita. Jadi kita bisa memilih. Misalnya ini saya coba membukanya kabupaten kota, misalnya kita ketik Rembang, kemudian di sini kita pilih kecamatan Pamotan, jenjang kita pilih SD, status kita pilih negeri, kemudian kita cari sekolah negeri. Ada 27 sekolah. Ini ada beberapa sekolah atau 27 sekolah SD negeri yang ada di Kecamatan Pamotan. Kalau kita minta misalnya mengakses, maka kita pilih salah satu sekolah yang ada. Oke, kita kembali dari ruang sekolah, kita coba akan memasuki ruang bahasa. Untuk ruang bahasa ini tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa memilih beberapa layanan, di antaranya adalah ada kamus bahasa, ada penterjemahan daring, ada layanan UKBI dan BIPA daring. Kita bisa akses satu persatu. Misalnya kita akan mengakses kamus bahasa, maka kita pilih, kita kembali. Berikutnya ada ruang pemerintah. Di sini ada layanan neraca pendidikan daerah, ada akun pendidikan, rapor pendidikan daerah, informasi dan integrasi PPDB, dan data pendidikan daerah. Kita coba, saya pilih tertarik dengan rapor pendidikan daerah, ada apa di dalamnya. Nah, di sini ada pendidikan daerah, ini masuk di salah satu sekolah kita yang pernah saya buka ini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita kembali lagi dari ruang pemerintah, kita akan masuk di ruang mitra. Ruang mitra ini ada publikasi ilmiah, ada mitra Barjas Pendidikan, kolaborasi pendidikan, relawan pendidikan, dan informasi DUDI, yaitu informasi dunia usaha dan industri. Baik, kita coba lanjutkan ke ruang yang ke-7, yaitu ruang publik. Ruang publik ini ada pusat perbukuan, ada majalah pendidikan, bantuan pendidikan, kursus digital, dan seterusnya. Ada rapot publik, dan ini kita coba akan, saya tertarik dengan pusat perbukuan, ada apa di dalamnya. Di pusat perbukuan kita coba akses buku, cari buku cerita misalnya. Ini ada beberapa pilihan, misalnya ini ada yang buku bahas pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 10 misalnya. Ini adalah sudah muncul bukunya. Ada beberapa buku yang direkomendasikan dan bisa kita pilih. Kita kembali dari ruang publik, kita kembali ke ruang orang tua, ada apa di dalamnya. Di ruang orang tua ini ada layanan tentang informasi dan pengaduan, ada panduan pendampingan, dukungan belajar, dan konsultasi pendidikan. Jadi itu adalah aplikasi rumah pendidikan. Bapak Ibu dan teman-teman silahkan dieksplor, ada apa di gerangan, ada apa di dalamnya, yang mana di ruang rumah pendidikan ini ada beragam layanan pendidikan yang bisa kita akses melalui satu genggaman. Baik,
Itu yang bisa saya sampaikan mengenai rumah pendidikan. Jika Bapak Ibu dan teman-teman belum install aplikasi ini di HP, silakan dicoba dengan membuka Play Store, kemudian mencari rumah pendidikan, install dan ikuti langkah-langkah berikutnya, buka, dan akhirnya kita bisa membuka layanan rumah pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.